Kita tepidi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkau selalu membimbing dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan selalu melindungi kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersukacita Tuhan, pada pagi ini kami bisa berada di rumah Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendambakan kesaksian Tuhan yang menguatkan kami semua yang hadir di sini. Kami juga sebentar akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kiranya Kau menyucikan hati kami, sehingga sabda yang kami dengar ini memberikan kekuatan, memberikan makanan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami panjatkan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Pada bulan ini kita masih tetap belajar firman Tuhan tentang disiplin. Di bulan November ini mari kita belajar tentang disiplin. Apabila kita melihat dengan perspektif yang benar, kita akan menemukan bahwa kata disiplin itu mempunyai arti yang sangat bagus untuk kehidupan umat manusia. Jadi kata disiplin itu kalau kita perhatikan adalah sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat bagus dalam kehidupan kita kalau kita jalankan. Dengan kata lain, apabila semua orang menjalankan hidup dengan disiplin, maka semua pihak dapat menjamin kelangsungan hidup dan kebenaran semuanya kepada kita. Ya, kita sebagai hidup dalam masyarakat ini akan melihat hasil dari kalau kita disiplin. Kerja keras yang diperoleh akan melahirkan mental yang kuat. Dan tidak mudah menyerah dalam keadaan situasi apapun juga. Karena apa? Karena kita menjalankannya disiplin. Disiplin menjadikan sesuatu karakter dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini disiplin dalam kehidupan kita. Dan kita tahu, tidak terkecuali dalam disiplin kerohanian pun sangat penting. Setiap orang yang hidup, yang percaya kepada Tuhan, perlu melakukan disiplin rohani. Disiplin rohani dijabarkan sebagai sesuatu perilaku manusia yang untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohaninya, yang memampukan untuk mencapai suatu pertumbuhan rohani yang dewasa. Ya, bukan kita sebagai anak-anak terus, tapi kita akan meningkat sebagai dewasa. Tujuan dari disiplin sarannya adalah untuk mengembangkan jiwa rohani seseorang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ya, sebagai kita sudah menerima Yesus dan kita sudah hidup baru, sudah sepantasnya kita dewasa dalam disiplin ini. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Yang ada hidup kita sekarang yang baru bersama Yesus. Ketika seorang menerima Yesus, ya, dia harus menjadi seperti Kristus. Bukan hidup lama lagi, tapi setelah dia pada hidupnya, dia menjadi serupa dengan Kristus. Perilaku lama dari hari ke hari berubah, hilang, dan yang ada adalah hidup seperti Kristus. Oleh sebab itu, syarat pertama untuk mengikuti Yesus adalah harus menyangkal diri. Di mana orang harus mengadakan pembaharuan dirinya dari dalam dirinya keluar hidup baru. Hal ini tercangkup bagaimana cara kita berpikir setelah kita hidup baru. Bagaimana kita berperasaan, bagaimana karakter kita diperbarui dari hari ke hari. Inilah kalau kita sudah hidup baru. Karena kita tahu disiplin rohani dijabarkan sebagai semua perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohaninya, yang memampukan untuk mencapai suatu pertumbuhan dewasa rohaninya. Inilah yang dimasukkan Paulus. Coba kita lihat dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10. Kolose pasal 3 ayat yang ke-9 dan 10 saya akan bacakan. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya." Jadi di sini dengan jelas Paulus berkata, janganlah kamu mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama. Dalam kelakuan segala apapun kita sudah tinggalkan yang buruk-buruk itu. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Disinilah kita dituntut. Untuk apa?
untuk disiplin rohani diperlukan dalam proses pembaharuan dari seorang yang seharusnya semakin hari semakin sesuai dengan karakter Tuhan Yesus, bukan mundur. Di sini kita lihat diperbaharui. Lalu kita berpikir, apa sih yang harus kita lakukan untuk disiplin rohani ini? Yang pertama, disiplin terhadap firman Tuhan. Yang pertama, kita harus disiplin terhadap firman Tuhan. Ya, disiplin firman Tuhan adalah suatu disiplin yang mencakup dan berhubungan dengan firman Tuhan. Jadi yang berhubungan dengan firman Tuhan, yang mencakup firman Tuhan. Mulai kita dari menyelidiki Alkitab, mulai menyelidiki firman Tuhan, mulai menghafal ayat-ayat, dan juga bermeditasi dengan firman Tuhan. Ini yang diperlukan. Bukan hanya kita berkata disiplin, tapi kita tidak pernah membaca Alkitab. Kita tidak pernah merenungkannya, dan kita tidak pernah menyelidikinya. Disinilah kita diperlukan. Karena apa? Karena karakter kita akan diuji saat kita menghadapi konflik. Karakter kita akan diuji saat kita menghadapi konflik. Apa yang akan kita perbuat? Kita terutama dalam konflik ini berkenaan dengan pandangan kita, mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita membuat suatu keputusan. Apakah kita akan kompromi? Apakah kita akan melanggar yang kita percaya itu benar atau salah? Kita sudah tahu, ini benar, ini salah. Apakah kita akan kompromi? Apakah kita akan langgar? Kita tetap melakukan, walaupun kita tahu ini salah, kita jalankan. Ya, tentunya disinilah. Di saat kita konflik ini, kita diuji. Apakah karakter kita sudah teruji? Apakah karakter kita sudah seperti Kristus? Apakah kita sudah hidup baru? Inilah suatu ujian. Tapi di mana kalau kita punya karakter seperti Yesus, di mana kita harus konsekuensi? Di mana apa yang benar harus kita katakan benar? Walaupun kita akan menerima sesuatu yang tidak baik. Walaupun kita akan menerima suatu kerugian. Inilah yang terjadi pada seorang ratu Persia yang bernama Wasti. Seorang ratu Persia yang bernama Wasti. Dia dipanggil raja untuk dipertontonkan di depan pejabat-pejabat dan di depan perwira-perwira militer yang sedang mabuk. Wasti menolak permintaan tersebut karena merendahkan dan tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang ratu. Saat dia mengambil keputusan, dia tahu konsekuensinya, apa yang akan dia terima, apa yang akan dia hadapi. Karena masa itu para istri tidak dapat menentang permintaan suaminya. Ya, karena mempertahankan karakter, Wasti ini harus membayar mahal. Dia dilepaskan dari posisinya sebagai ratu dan diusir dari tata. Coba kita lihat Ester 1 ayat yang ke-12. Ester pasal 1 ayat yang ke-12. Ester pasal 1 ayat yang ke-12 berkata di sini, Ester pasal 1 ayat 12, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Pada saat Wasti menolak untuk dipertontonkan di depan para pejabatnya, di depan para perwiranya, maka raja marah. Ya, otomatis apa yang dia buat, dia menerima konsekuensinya bahwa dia tidak jadi ratu kembali. Untuk mempertahankan karakter yang benar, terkadang hal tersebut memang sulit. Kita bisa bayangkan, untuk mempertahankan karakter yang benar, kadang-kadang kita menghadapi kesulitan yang membuat kita terlihat aneh, yang membuat kita mungkin terasa orang bodoh. Ada kalanya juga malah merugikan hidup kita. Ketika kita berada di bawah tekanan, ya, mengetahui apa sih yang benar, melakukan apa sih yang benar, kedua-duanya memang berbeda. Untuk mempersiapkan ini agar kita kuat dalam mempertahankan karakter saat kita konflik, kita harus membangun karakter tersebut dari pilihan kita, dari kehidupan kita, kebiasaan kita sehari lepas hari. Dan jangan lupa, dengan panduan kita adalah firman Allah. Gunakan firman Tuhan sebagai dasar untuk membentuk pikiran kita, yang kemudian kita menjadikan kata-kata dan juga tindakan. Dengan demikian kita memiliki karakter Kristus. Kemudian kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita dan kuat bertahan sampai ujian itu datang. Seperti tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, mari kita baca. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya. Jadi di sini dengan jelas Mazmur berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kekuatannya yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita mau mendisiplinkan hidup kita, mari kita disiplinkan
terhadap firman Tuhan kita terima. Yang kedua, kita juga harus disiplin terhadap doa. Doa adalah media yang diberikan Tuhan agar manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, maka diberikanlah meditasi doa. Ya, melalui doa kita bisa menyampaikan rasa syukur kita. Melalui doa kita bisa memohon permohonan yang kita inginkan. Melalui doa juga kita bisa mengaku dosa kita. Melalui doa kita bisa membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, yang lebih dalam dengan Tuhan. Jika kita disiplin terhadap firman Tuhan dan juga kita disiplin terhadap doa kita, maka kita dapat memampukan diri kita berlomba menjadi seperti Kristus. Seperti apa sih yang dikatakan oleh Paulus? Mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai 27 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolaknya. Inilah yang Paulus katakan. Di sini Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 itu tentang seorang atlet yang berlatih. Agar apa? Agar saat pertandingan dia dapat mengalahkan setiap tantangannya dan mendapat hadiah. Dia bisa mengalahkan tantangannya dan dia mendapat hadiah. Untuk kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana caranya kita memperoleh mahkota abadi ini? Yaitu dengan kita membutuhkan disiplin rohani. Tanpa disiplin rohani, mahkota yang abadi tidak akan kita bisa terima. Disinilah perlunya kita disiplin diri kita sendiri. Seperti apa sih yang orang pikirkan, itu yang akan terjadi. Kalau kita berpikiran negatif, maka hal-hal yang negatif lah yang akan kita terima. Tetapi kalau kita berpikiran positif, hal-hal yang positif yang akan kita terima. Jadi mari kita mulai disiplinkan diri kita dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang mungkin sesuai dengan firman Tuhan yang sehingga membawakan berkat dalam hidup kita. Jangan kita mulai pikiran yang jelek-jelek. Jangan kita punya pikiran yang negatif. Itulah yang akan terjadi dalam diri kita. Apa yang kita khawatirkan itu yang terjadi. Mari kita mulai serahkan. Kita mulai mendisiplinkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berpikiran positif. Sehingga apa yang kita hasilkan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita hidup melayani hingga sampai akhir Tuhan panggil, ya kita perlu menjadikan suatu ini aspirasi atau impian kita dalam hidup ini. Impian ini akan mengarahkan kita berpikir apa sih yang harus kita lakukan. Karakter apa yang harus kita kembangkan. Pokok-pokok doa apa yang harus kita sampaikan? Disiplin-disiplin apa sih yang harus kita bangun dalam hidup ini? Seperti penulis Charles R. Swindoll berkata, dalam bukunya So You Want to Be Like Christ, dia mengatakan, apa yang membedakan kekristenan dengan orang percaya lainnya? Dengan tujuannya yaitu untuk serupa dengan Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin hidup serupa dengan Kristus. Sehingga kesalehan dan konteks kekristenan kita bukan sekedar moralis. Bukan sekedar ibadah secara lahiriah saja. Bukan hanya konsep tentang Allah tersebut. Dan bukan hanya sekedar ya kita idealis, kita kebajikan. Tapi melainkan kita hidup yang berakar pada Kristus. Kita hidup berakar pada Kristus sehingga kita bisa sesuai dengan karakter Kristus. Di mana Paulus sadar akan keinginan untuk finish well ini, yaitu diakhiri dengan yang baik. Seperti terungkap dalam banyak tulisannya. Mari kita ulang. Tadi kita baca 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Saya akan bacakan ayat yang ke-27 kembali. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Jangan kita setelah mengabarkan Injil kita sendiri ditolak. Ini yang Paulus inginkan. Kita tahu, pada saat Paulus menulis ayat firman ini, dia usianya sekitar 50 tahun. Dia sudah melayani Tuhan sekitar 20 tahunan.
Dia menyadari pentingnya disiplin agar hidup sendiri berhasil di mata Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Robert Clinton, Dr. Robert Clinton, yaitu seorang profesor kepemimpinan senior, menyimpulkan salah satu faktor yang menjadikan tokoh-tokoh pemimpin dalam Alkitab berhasil karena mereka adalah disiplin. Kenapa mereka bisa berhasil? Seperti Musa, Daud, dan yang lainnya. Mengapa mereka berhasil? Karena mereka punya disiplin. Inilah Dr. Robert Clinton yang mengatakannya. Kepemimpinan senior menyimpulkan dia bahwa keberhasilan itu adalah karena disiplin. Kita bisa bayangkan, orang yang tidak disiplin akan berperilaku malas. Ya, akan berperilaku malas dan banyak menyia-nyiakan waktunya dan mencari kesenangan yang tidak bermanfaat. Inilah orang-orang yang tidak disiplin. Orang yang demikian mudah jatuh dalam percobaan. Seorang yang mencapai suatu prestasi sebagai seorang pemimpin, tetapi dia tidak disiplin, kinerjanya akan merosot. Perilaku disiplinnya akan membentuk karakternya seperti tersebut. Orang yang tidak disiplin, karakternya akan memburuk. Oleh karena itu dengan jelas, kedisiplinan pribadi adalah jalan yang menuju suatu baik. Kita harus berdisiplin secara pribadi kita. Tapi kalau kita tidak disiplin, ini menuju suatu kegagalan. Sesuai dengan visi Finiswell, Paulus berkata, kita perlu membangun suatu disiplin dalam area yang penting. Seperti beribadah pribadi kita, seperti kita saat teduh, seperti kita beribadah bersama, belajar firman Tuhan, mengerjakan tugas, dan pelayanan kita, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, maupun dalam tempat kerja kita, atau dalam masyarakat. Kita perlu disiplin. Disiplin bisa diupamakan dengan otot. Jika otot kita tidak dilatih, maka otot kita akan kendor. Tetapi kalau dilatih, otot kita akan kuat. Begitu juga dengan disiplin. Haruslah kita melatihnya supaya kita kuat. Mari kita latih. Demikian juga kita perlu melatih disiplin rohani kita yang terutama. Seperti ada suatu cerita. Cerita tentang seorang misionaris. Seorang misionaris sedang mengadakan cuti. Dan dia pergi ke Michigan, tempat di mana dia diberikan tugas untuk suatu misi, yaitu melayani di rumah sakit terbuka, di rumah sakit lapangan di Afrika. Kita mendengar Afrika, pasti negara terpencil, pasti sulit. Inilah, si misionaris ini ditugaskan ke Afrika untuk memimpin suatu rumah sakit lapangan untuk membantu orang-orang di sana. 2 minggu sekali, dia harus pergi ke kota. Dan dia tidak punya kendaraan. Dia hanya menaik sepeda. Harus 2 hari perjalanan. 2 minggu sekali dia harus naik sepeda dalam 2 hari. Sehingga di tengah hutan yang lebat, di tengah hutan yang sangat seram mungkin, dia harus menginap di sana. Dia harus bermalam dan besoknya dia harus pergi kembali. Pada suatu saat dia pergi ke kota, dia melihat ada 2 orang berkelahi. Dan yang seorang mendapatkan luka cukup parah. Dia tolong, dia obatkan, dia bawa ke rumahnya dan dia rawat. Setelah itu dia baru pulang kembali ke rumah sakit di Afrika tersebut. 2 minggu sekali dia jalankan. Pada saat 2 minggu kemudian, dia ingin sekali bertemu dengan orang yang dia sudah tolong. Pada saat dia bertemu dengan orang yang sudah dia tolong, pada saat itu dia cerita, di dalam suatu kesempatan di gereja yang dia mendapatkan tugas untuk pergi ke Afrika itu, dia ceritakan pengalaman dia pada saat dia berada di Afrika tersebut pada saat menjalankannya. Dari pertama dia harus 2 minggu sekali, dia harus pergi, dia harus menginap di hutan dan dia khotbahkan di dalam suatu khotbah. Pada saat dia berkhotbah, pada saat dia ceritakan bahwa saat dia menolong orang tersebut, dia ingin ketemu dengan orang yang dia tolong dan dia berbicara dengan orang yang dia tolong. Dia bercakap-cakap. Orang yang ditolong itu berkata, sebetulnya beberapa waktu yang lalu, saya, orang yang ditolong itu, bersama teman-temannya, berencana untuk membunuh si misionaris tersebut. Dalam khotbahnya dia ceritakan, dia akan dibunuh oleh orang yang dia tolong dan teman-temannya. Karena ingin apa? Dia ingin uangnya. Karena pada saat dia ke kota, dia membeli barang, membeli obat-obatan, membeli kebutuhan, dan dia membawa uang dari bank untuk pulang ke Afrika kembali untuk melayani di sana. Dia udah direncanakan oleh si orang yang ditolong dan teman-teman itu untuk membunuh si misionaris tersebut. Dia akan ambil uangnya, dia akan ambil barangnya, dan dia akan ambil semuanya. Tetapi dia cerita si orang yang ditolong tersebut, pada saat dia akan mengambil, dia melihat si misionaris ini tidak sendiri.
ada yang menjaga 26 orang katanya. Si minister sangat, saya nggak pernah ada yang jaga, dia ceritakan. Tiba-tiba pas saat dia berkhotbah begitu, ada satu jemaat yang memutus khotbahnya dan dia berkata kepada minister, kapan itu terjadi? Dan jam berapa itu terjadi? Pada saat si misionaris berkata, hari ini dan jam ini, si orang yang tadi jemaat yang berdiri itu berkata, pada saat itu saya akan pergi main golf. Dan tiba-tiba ada keinginan kuat, saya ingin mendoakan misionaris tersebut. Sehingga dia mengumpulkan di gereja itu jemaat-jemaat yang ada di sana. Dan dia mulai berdoa kepada misionaris tersebut. Itulah tepat yang waktunya. Si misionaris mungkin tidak memperhatikan karena si jemaat tersebut berkata, siapa yang ikut berdoa pada saat itu silakan berdiri katanya. Si misionaris tidak melihat muka-muka yang berdiri, tetapi dia mulai menghitung orang yang berdiri. Ternyata jumlahnya sama, 26 orang. Jadi di sini ada suatu doa yang disiplin, memberikan hasil yang luar biasa, yang sangat menakjubkan, yang sangat luar biasa. Tuhan bisa bekerja dalam hal ini untuk menyelamatkan si misionaris tersebut. Maka dari itu mari kita disiplin, baik dalam firman Tuhan, baik dalam doa kita. Apapun yang terjadi mungkin yang membuat kita akan celaka, Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan bisa menolong kita dengan orang-orang, memakai orang-orang lain yang bisa, melalui orang-orang lain kita bisa ditolong. Maka dari itu, mari kita mulai hidup disiplin. Baik disiplin secara firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita selidiki, maupun jangan lupa disiplin terhadap doa. Jangan jemu-jemunya kita berdisiplin. Ya, bukan hanya sekedar rajin ke gereja, datang ke gereja, tetapi mari kita ikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita menjadi hidup baru. Ini yang perlu kita renungkan. Ya, kita juga inginkan seperti si misionaris tersebut. Dia tidak mengetahui bahwa dia akan dibunuh, tetapi Tuhan yang memimpin. Luar biasa, menakjubkan saya pikir cerita ini. Dan kita harus komitmen, dan kita harus, ya benar kita katakan benar, dan yang salah kita harus katakan salah. Yang tidak baik kita harus berani menolak. Seperti Wasti tersebut tadi, kalau dia mengikuti keinginan raja, dia tetap menjadi ratu. Tetapi karena dia punya komitmen, dia harus membayar mahal pun dia mau. Dia lepas dari ratunya, dan dia tetap berkomitmen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu berdisiplin, baik terhadap firman-Mu yang kami terima maupun terhadap doa-doa kami. Pakai kami orang yang lemah ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi yang lainnya Tuhan, dan juga memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan dan yang akan dikumpulkan, bahkan transferan kita doakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan untuk hari ini, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami terus. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan dan akan memberikan persembahan, dan yang memberikan transferan. Tuhan berkati, cukupkan kami walaupun kami mengalami krisis, tapi kami adalah milik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong, akan memimpin kami terus sampai krisis ini berakhir, sampai kami bertemu dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang belum bisa memberi. Tuhan memberkati mereka juga, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka satu hati yang selalu berserah dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua persembahan, biarlah dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, terutama di Tiban ini. Haleluya, amin.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada hari Selasa kita akan belajar Alkitab dan doa. Adapun belajar Alkitab dari surat Yohanes, kita memasuki pasal yang kedua. Ya, ibu bapak, saudara-saudara, baik yang hadir di sini maupun di rumah, bisa membaca terlebih dahulu. Ya. Dengan belajar Alkitab secara mendalam, membuat teologi pemikiran kehidupan kita akan lebih dekat, lebih serupa dengan Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.